Ataupun yang dirindukan dari Malaysia ada nggak? Kalau itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena prinsipku gini, Berarti nggak ada yang best dong? bukan nggak ada yang best, ada yang best. Makanan gitu ataupun tempat? Ada yang best, dari banyak yang best di Malaysia itu. Bukan nggak. Tapi prinsipku, sekalipun di negeri orang hujan mas, di negeriku hujan batu, aku akan pilih negeriku sendiri. Mantap kali, Wak Geng. Gimana? Wak Geng, Karena apapun cerita, Iya. kita harus mencintai negeri kita. Siap. Makasih ya Wes sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam. Ketua sehat? Sehat. Nodi Wak Geng? Siap lah. Oh, mak Ketua, luar biasa. boleh nggak kita tos Nodi Wak Geng? Boleh, Wak boleh. Geng itu gini. Wak Geng, Ketua, aku duduk ya. Oke. Udah lanjut. lama? Lumayan lah udah. Air pun udah banyak nih, minum lah. Siap. Belum air- dibuka lagi tuh. Siap. Masih ada thank segel you. lagi. Baik. Enak juga duduk sini. Tiap hari aku sering nongkrong di sini. Serius? Ya. Sehari berapa kali? Aku kalau datang, misalnya datang sekarang nih, Hmm. nanti bisa pulang jam 1 baru pulang. Siap. Nongkrongnya di sini aja. Siap. Terus kenapa suka nongkrong sini kita? Enak tempatnya. Enak, santai. Udah gitu ada biliar di ujung. Oh, ada biliar juga? Ada. Ini punya ketua atau punya kawan? Enggak, ini punya kawan. Oh, Dia ini ruang kopi Jalan Kapten Muslim, cabang dari ruang kopi Kelambir 5. Siap. Kawan punya, cuman udah kayak keluarga udah. Oh. Udah kayak keluarga. Jadi makanya sering lah nongkrong sini jadinya. Siap ketua. Lama nggak nampak kemana, Wak Geng? Aku Malaysia. Oh Malaysia sekarang. Jadi kurasa dari kemarin viral-viral, Hah? cabut aku. Maksudnya cabut bukan untuk menghindari yang enggak. Iya. Tapi orang banyak berargumentasi seperti itu. Oh. Tapi gini, ketika apa yang aku lakukan, terus mungkin gini, aku lebih tepatnya ke sana itu cari ilmu. Iya. Aku belajar. Iya. Jadi belajar hal yang baru lah gitu. Terus ketua, aku tahu ketua itu lewat di Facebook. Oh iya, pernah Lewat di Facebook. Jadi gini, aku tengok sering kasih konten-konten motivasi lagi sekarang. Iya. Enggak, salam ketua, enggak kayak gitu lagi. Atau cuman? Tetap. Jadi penonton kita ini kan kadang-kadang perlu kita kasih semacam perubahan lah. Kalau hari ini mungkin kita komedi aja kan udah banyak juga komedian lain muncul. Oke. Mungkin orang udah bosan. Oke. Nah, kita mainlah motivasi-motivasi. Tapi motivasinya juga yang relate dengan kehidupan lah. Nggak yang kayak bahasa-bahasa motivator, orang pun dengarnya oyong ya kan. Iya, tapi kayak ketua ini udah cocok lah. Jadi dia ada humor-humornya ya. Ya. Siap. Terus ketua, kan tadi bicara kehidupan. Ketua ini sebenarnya Muslim Muslim? atau Hindu? Nggak, Muslim. Oh, Muslim. Muslim. Terus kulit hitam India kan? India. Berarti ada orang India Muslim, Banyak lah. khususnya di Medan. Iya. Di Sumatera Utara, aku pernah menjabat sebagai Sekjen Asosiasi India Muslim Indonesia. Indonesia, bukan Medan. Bukan Medan. Indonesia. Rame member. Banyak. Ada 6.000 orang. Itu India. 6.000 orang itu masa itu kita masih Sumatera Utara. Sumatera Utara 6.000 Iya. orang. Masa itu ya, belum lagi berkembang ke Padang, ke Aceh, Oke. terus kemudian ke Pekanbaru, Jakarta dan lain sebagainya. Di Jakarta ada India. Banyak. India Muslim banyak di Jakarta, Surabaya banyak, Muslim Bali ya? banyak, iya, banyak. Ketua, India ini kan rata-rata banyaknya Hindu. Ya. Kalau kayak ketua ini kan India tapi Muslim. Bener nggak orang India itu yang Hindu itu nggak boleh makan sapi? Ya, secara apa namanya? Secara ajaran keagamaan lah mungkin ya, Nggak makan sapi itu kan? nggak makan sapi. Makanya aku tengok juga di luar orang itu kalau makan di Western itu kalau beef nggak mau. Ya. Bener kan? Bener. Tahu nggak ketua kenapa? Kenapa orang Kalau- India? Maksud gini, kenapa orang India nggak mau makan sapi ketua? Kalau pastinya kenapa kita nggak tahu. Oke. Karena kan yang pertama ini kan bicara tentang ajaran agama orang lain kan. Iya, Nanti betul. kalau kita salah penyampaian jadi masalah kan Iya gitu. betul. Tapi kalau melihat dari beberapa cerita-cerita orang-orang tua lah yang pernah cerita sama kita, itu berawal dari Dewa Krishna. Jadi Dewa Krishna itu kan dulu lahir di dalam penjara kalau nggak salah ya. Kalau kita nonton filmnya itu. Oke. Terus kemudian dipindahkan oleh ayahnya ke satu desa namanya Perindavan. Oke. Perindapan. Ya, Perindavan, satu wilayah di situ. Terus kemudian Dewa Krishna ini nggak mau nyusu sama ibu yang di sini. Oke. Karena ibu yang di sana kan ibu kandungnya. Oke.
Nah, kemudian pada saat dia nangis tuh, itulah lembu yang datang nyusuin dia. Itu yang ketua tahu lah. Ya, itu yang pernah orang-orang tua cerita sama kita. Oke. Jadi ini satu bentuk penghormatan karena Dewa Krishna itu kan minum susu lembu itu, gitu. Jadi kan dianggaplah kalau kita namanya nyusu kan dianggap seperti ibu. Oke. Makanya dagingnya kan nggak layak dimakan. Masa kita makan daging ibu sendiri, Oh. gitulah kira-kira. Karena susu itu kan memberikan kehidupan. Betul, betul. Gitu. Siap. Tapi kan maksudnya gini, kayak ketua lah, tinggal di Medan, yang boleh dikatakan minoritas, orang India. Kalian merasa aman nggak? Sejauh ini aman-aman aja, nggak ada masalah. Nggak ada diskriminasi, Nggak serius? ada. Kalau diskriminasi itu paling kalimat lah. Paling orang suka bilang, kalau dulu-dulu lah ya. Iya. Dulu-dulu orang sering bilang, keling kan gitu. Oke, kalau aku bilang keling, orang India marah nggak? Kalau secara bahasa dilihat dari ini, dari pressure, tekanan kalimat. Oke. Kalau tekanan kalimat mengarah ke seperti ngeje, ya marah orang. Tapi kalau misalnya terkadang misalnya kayak kita udah kawan akrab Udah nih, kawan, udah kawan akrab. Kalimat itu disebutkan. Keling di mana kok? Biasa. Iya, kalau Namanya udah kawan. apalagi orang Medan, keling di mana gitu ya? Udah biasa kalau kawan. Oke. Tapi kalau dia ketika kalimat itu yang nyebut bukan kawan kita, orang marah. Oh gitu ya. Berarti kalau kita panggil orang India keling marah dia? Marah. Serius? Iya. Apalagi nggak kenal gitu. Keling sini dulu. Oh marah orang. Oh marah tuh? Marah. Apalagi tukang parkir tuh? Betumbuk bisa terakhir itu. Serius lah gitu? Iya. Serius? Betul. Betumbuk nanti orang terakhir gara-gara kayak gitu. Tapi kayak kebetulan kan, misalkan kayak kita ngomong suku nih kan. Aku kan suku Aceh. Biasa kan dipanggil Bungo gitu. Tapi ya tergantung orangnya sih. Benar, tapi ketika kalimat itu itu tadi aku bilang kan ada pressure dalam kalimat itu kan ada tekanan. Ketika tekanan mengarah kepada rasis kan orang marah. Oke. Orang kan pasti marah. Iya. Nah, sebagian orang yang nggak paham, orang pikir kalimat pungo ini kan seperti macamnya bagi orang yang nggak paham ya, seperti macam panggilan untuk orang Aceh. Iya. Padahal itu kan gila artinya. Masa orang waras dipanggil gila? Ya, terus gini. Ketua udah lama nggak di Indonesia? Maksudnya Dari lahir lah. dari lahir. Iya. Terus punya bapak Bapak, mama, lahir di Indonesia. lahir di Indonesia. Lahir di Indonesia. Ya, kalau Kakek kakek datang dari India. langsung dari India. Iya. Berarti dulunya India langsung nempel ke Medan. Ya, ke Medan. Pernah tanya nggak sama kakekmu ketua? Udah meninggal. Enggak pernah tanya enggak kenapa bisa milih Indonesia gitu, tepatnya di Medan. Oh, enggak. Jadi gini, kalau sejarahnya itu orang India itu masuk ke Indonesia, khususnya Sumatera ya. Ya. Khususnya Sumatera Utara, itu ada berbagai macam fase. Oke. Ada berbagai macam fase. 1000 tahun atau 1 abad sebelum adanya kota Medan, orang India udah ada di sini. Sudah ada, itu bertransaksi dagang, bahkan mereka penambangan emas di daerah kota Cina, kota Rantang. Di Medan? Di kota Cina, kota Rantang. Oke, berarti belum merdeka udah ada Cina? Udah Belum ada kota Medan. Iya, berarti udah sebelum merdeka Iya. udah ada India di Medan? Udah. Di Medan? Iya. Sebelum merdeka udah ada India? Udah. Berarti sama kayak di Malaysia ya? Ya. Jadi orang India pertama kali itu ada di Medan ini, atau kita bilang di Sumatera Utara khususnya, itu di daerah kota Cina. Jadi penyebutan kota Cina itu hari ini oleh lidah kita disebut dengan kota Cina. Bukan berarti itu kotanya orang Cina. Bukan. Penulisannya kalau kita datang ke sana, sekarang sana sudah ada museum. Oke. Kalau kita datang ke sana, di situ penulisannya COTTA-CINNA. Itu kalau dibaca dalam spelling Tamil, Kota Cina, artinya kota kecil. Oke. Kota kecil. Jadi lidah orang sekarang nggak bisa menyebutkan dengan Kota Cina, akhirnya mereka bilang kota Cina. Kota Cina. Dulu jadi, ya? Ya, dari kok kita ke sana, di sana tuh banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah, artefak-artefak, logam-logam, apa segala macam yang berbau dengan India. Itu sudah ada. Itu 1000 tahun sebelum ada kota Medan. Oke. Terus gini ketua, aku kan selama di Malaysia, kan banyak jumpa orang India. Aku pernah berbincang dengan orang itu, orang-orang India yang ada di Malaysia. Kau nggak pengen tinggal di Indonesia? Oh no, kata dia. Kenapa orang-orang Malaysia yang luar nggak mau tinggal di Indonesia lagi ya? Orang Malaysia, ya mereka pasti. Maksudnya orang India yang ada di luar, kenapa nggak mau menetap lagi ke Indonesia? Memang mereka bukan lahir di sini. Oh iya? Iyalah.
Kalau orang Malaysia ya memang mereka lahirnya di Malaysia. Iya. Disuruh netap kemari, ya orang itu pasti nggak mau karena udah beda budaya, beda segala-galanya. Tapi budaya sama. Kalau Kau budaya tengok kita sama. tempat sembayangnya sama juga kan? Sama. Kalau masalah budayanya itu budaya dan keagamaannya sama, Ah. nggak ada bedanya. Cuman kan persoalannya mereka orang yang memang udah lahir di Malaysia, Oke. disuruh tinggal di Indonesia, ya pasti nggak akan Nggak mau. mau. Nggak akan mau. Terus gini, ada nggak beda India di Malaysia dengan India yang ada di Indonesia? Kalau secara agama, kalau misalnya mereka agama Hindu, ya sama Hindu di sini, sama dengan Hindu yang ada di India sana, nggak ada bedanya. Oke. Nggak ada bedanya. Tapi aku tengok ya, kalau orang India, mungkin kalau ada yang nonton di sini, aku kalau India Malaysia itu sering nengok Datuk Mali. Pernah dengar nggak? Nggak tahu ya. Nggak. Dia itu seorang datuk, orang yang banyak uang lah gitu Iya. kan. Maksudnya datuk ya, Iya. tahu lah gelar datuk itu. Dia koneksinya pun langsung ke India. Dia itu misal datuk, jadi kalau buat acara, dia panggil Syarukan. Siapa itu yang banyak brewok itu, yang main Rocky Bai itu, Rocky Bai, dia panggil ke Malaysia gitu. Jadi koneksinya berarti langsung India ke Malaysia iya. gitu. Pertanyaannya gini, kalau ketua dipilih, ya, jadi satu pilihan gitu. Maunya jadi India Indonesia atau Indianya Malaysia Indonesia. untuk sekarang? Indonesia. Kenapa? Jadi aku selalu bicara dengan kawan-kawan bahwa menurut aku ya, menurut aku, surga kecil yang Allah letakkan di bumi itu adalah Indonesia. Oh ya? Iya. Apa yang kita nggak punya di sini? Oh. Apa yang kita nggak punya? Nah, Arab punya minyak, minyak banyak. tapi mereka nggak punya emas, Betul. nggak punya tambang nikel. Iya. Kita minyak ada, nikel ada, emas ada, laut kita penuh dengan Ikan. sumber daya alam yang luar biasa, hutan kita penuh dengan sumber daya alam yang luar biasa. Indonesia cukup luar biasa. Sayangnya Indonesia dikelola oleh tangan-tangan yang nggak bertanggung jawab. Itu akhirnya kita nggak maju-maju. Ibaratnya kita punya kekayaan banyak, tapi orang yang bertanggung jawab aja. Ya, jadi contoh kita bilang misalnya kayak negara Arab hanya punya minyak saja negaranya maju. Kita punya segala-galanya nggak maju-maju. Oke. Bener kan? Iya betul. Itu kan berarti harus ada orang yang tepat, betul? Ya, Kita seandainya Indonesia dikelola oleh tangan-tangan yang tepat, pemimpin-pemimpin yang tepat, oh ini negara paling ditakutin ini. Oh oke. Negara hebat ini. Terus Indonesia menurut ketua, kalaulah ada orang yang tepat, orang yang bagus untuk mengelola Indonesia supaya jadi maju, terus dia orang keturunan India, ketua setuju? Di Indonesia? Iya, mau siapapun itu. Setuju? Karena kan gini, Indonesia ini kan pahamnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Iya betul. Ya kan, kita berbeda-beda tapi kita tetap satu. Iya betul. Mau siapapun dia yang mengelola Indonesia, kalau memang dia adalah orang yang tepat bisa memajukan Indonesia, kenapa enggak? Nggak masalah ya? Nggak ada masalah, Tapi, siapapun dia. Gini, ada nggak orang India, keturunan India, yang udah pernah jadi pejabat atau PNS ataupun jadi menteri? Oh banyak. Ada? Di Indonesia? Kalau menteri ya, menteri kalau nggak salah coba dulu ketua. ada. Cuma namanya aku lupa. Ada Siapa nggak? dulu? Enggak, yang ketua tahu yang orang India di Indonesia yang kalau sekarang jadi polisi orang India boleh? Banyak, Udah ada? banyak. Udah banyak. Banyak. Polisi, tentara banyak. Oh berarti nggak ada Nggak ada. diskriminasi nggak ada ya di Indonesia ya? PNS di Medan banyak orang. Soalnya kan yang aku tahu Indonesia jaga parkir ketua. Oh enggak, ada. Preman. Sekarang banyak. Kemana aja ketua? Tentara ada, polisi ada. Terus dulu kalau pernah ingat namanya kalau nggak salah aku Abdul Aziz, itu pilot pribadi kepresidenan dari zaman Soeharto sampai dengan zaman SBY. Oke. Itu pilot pribadi kepresidenan. Itu orang India. Orang India. Iya, namanya Abdul Aziz. Oke, selain itu ada nggak orang India yang udah top lagi di Indonesia? Selain itu, yang Banyak lah. ketua sebelumnya. Ada namanya Dr. A.S. Kobalen Empil. Oke. Itu juga orang India yang punya potensi yang luar biasa, sekarang ada di Jakarta. Oke. Dan itu Indianya Indonesia ya? Iya, lahir di sini, lahirnya di besar-besar di Kampung Anggrung malah. Oh. Di mengungsi di sana. Tapi kalau suatu saat nanti orang India tiba-tiba jadi presiden Indonesia? Itu tadi aku bilang, kalau kita merujuk pada paham Bhinneka Tunggal Ika, harusnya sah-sah saja. Harusnya bisa aja ya? Sah-sah saja. Siap. Cuman kan kadang-kadang ada catatan-catatan yang tidak ada dalam buku. Iya. Ya kan? Tapi dalam kehidupan ada. Tapi gini ketua, di Malaysia, India itu ada menterinya. Ada.
Tapi belum ada menteri dari orang India aku tengok sekarang. Kalau ada. menteri Belum ada, kan? India ini pernah ada orang India jadi menteri, cuman nggak viral itu zaman Soeharto. Ada? Ada, pernah ada. Oh pernah orang India ya? Nah, kalau hari ini di Kota Medan udah ada orang India yang jadi anggota dewan, namanya Romi Van Boy. Oke. Terus sekarang udah jadi anggota dewan. Tapi kalau jadi ketua banyak lah ya? Kalau jadi ketua banyak kali lah. Bertabur barang gue. Orang India ya? Jadi ketua ya? Mulai dari ketua mana tuh, Pak? Yang Ada ketua IPK ada, ketua AMPI ada, ketua PP ada, orang-orang India, ketua GRIP sekarang ada orang India. Tapi di antara semua ketua-ketua tuh ya ketua Limpo lah ketuanya. Ini serius ya ketua ya? Iya siap. Jadi gini, berarti kan dampak dari orang India yang ada di Indonesia ataupun di Medan ini khususnya, kan ibaratnya kan saling bersinergi, Ya, saling memajukan satu sama lain. betul. Berarti biar yang nonton pun semakin cerdas gitu. Pastilah. Jangan ditengok, maaf kata, jangan mereka gitu. Aku yang taunya orang India itu cuma tukang parkir gitu, ataupun kerja nggak jelas Ya, gitu kan. Iya. Tapi dengan ketua cerita, sekarang aku jadi banyak tahu gitu, tau Benar, nggak? benar. Berarti Banyak perkembangan ah. di dalam suku India ini udah banyak sekali. Cuman itu tadi orang India nggak mau terlalu tampil. Oke. Ya, jadi dia walaupun dia besar tapi dia selalu di belakang, behind the scene. Kenapa? Memang begitu karakternya, dia nggak mau terlalu tampil sekali gitu. Pokoknya apa yang dia buat mampu dirasakan oleh masyarakat sudah gitu. Oke. Terus kalau di Malaysia aku ada dengar India itu Singh, yang rambutnya gini-gini. Ya, Di sini Sikh. ada nggak? Adalah Sikh, bukan Singh, Sikh. Oh Sikh, Ya, bukan Singh. bukan Sikh. Sikh. Jadi kalau Singh itu gelar di belakang mereka. Oke. Misalnya namanya Indrajit Singh. Itu Oh, berarti jadi itu menandakan kalau dia namanya Indrajit Singh, ini berarti orang Punjab. Punjab. Punjab itu daerah satu wilayah di India Utara namanya daerah Punjabi. Nah, orang Sikh itu atau mereka yang beragama Sikh itulah ini sukunya suku Punjabi namanya. Bener, itu rambut katanya dari lahir nggak pernah dicuci-cuci dan nggak pernah dipotong-potong India Kalau itu. itu kita nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu karena memang tidak pernah saya pelajari sampai sejauh itu. Cuman memang mereka ada tradisi mereka laki-laki memanjangkan rambut dan itu dipelihara, diikat. Tapi kalau dia dibilang nggak dicuci ya enggak lah. Nggak Pasti lah. dipotong. Kalau nggak dipotong iya. Nggak dipotong iya. Jadi ada yang rambutnya memang udah panjang sekali. Tapi juga terkadang banyak juga saya jumpa teman-teman saya yang rambutnya nggak panjang-panjang, biasa pendek-pendek kayak kita juga. Singh. Sikh juga. Oh berarti dia Sikh. Berarti dia dipangkas gitu ya? Ya dipangkas. Oh dia nggak jaga rambutnya? Kita nggak ngerti karena itu bagian dari tradisi mereka. Kita nggak paham apakah mereka boleh pangkas atau nggak boleh pangkas. Tapi realita yang kita lihat, ya ada teman-teman yang rambutnya panjang, ada teman-teman yang rambutnya nggak panjang. Namun kalau untuk perkara ini aku nggak bisa jelaskan karena aku memang nggak paham. Nggak paham gitu Nggak ya? paham. Terus ada satu lagi gini, ini yang aku tabuin dan aku nggak ngerti. Mudah-mudahan ketua tahu. Orang India itu, kalau ketua kan Islam itu berarti sama dengan aku. Karena ada India itu kan kebanyakan Hindu kan. Buddha nggak ada kan? Ada. Oh ada juga, Ada. oke. India itu ada yang sunat nggak sih? Kalau yang non Muslim ya pasti enggak lah. Yang agama India itu Iya, yang dia bukan agama. Maksudnya kalau agamanya kan Hindu. Ah. Kalau mereka yang Hindu, nggak sunat? kemungkinan nggak sunat. Tapi kalau mereka sunat, kemungkinan itu untuk faktor kesehatan. Oh. Karena sunat itu kan juga sebenarnya ada faktor kesehatan di dalamnya kan. Jadi kalau ada beberapa teman-teman saya yang non Muslim, orang India, tapi mereka sunat karena mereka melihat dari faktor kesehatannya gitu. Oke, ada juga yang Ada yang nggak berarti sunat. bukan sunat karena agama kan? Bukan. Kalau kita Islam Kalau kita kan wajib, laki-laki. bener kan, disunatin kan Iya. gitu. Oke, siap ketua. Terus perbedaannya gini gitu. Mungkin aku nggak tanya biodata ketua dari awal kayak gimana. Itu nanti aku bakal buat di next video ketua. Jadi kalau video kita inti ini bisa naik view, alhamdulillah nanti mana tahu kita bisa undang-undang lagi. Terus ketua, ada yang mau kutanyakan satu lagi gini. Ketua kan orang India Indonesia, pernah nggak main-main ke Malaysia? Pernah. 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 Oke, tempat-tempat yang menarik yang pernah ketua datangi di Malaysia di mana? Jadi waktu aku ke Malaysia itu aku kebetulan ikut kawan, ada kawan orang Pakistan. Oke, Pakistan. Jadi datang ke Malaysia dalam rangka aku mendampingi dia dalam mengurus pekerjaannya sehingga nggak sempat mendatangi tempat-tempat yang istimewa yang ada di Malaysia. Paling ya cuman KLCC lah.
Ke LCC. Paling itu aja lah. Kemarin dibawanya ke LCC. Ya. Udah berapa kali ketua main-main sana tuh? Ada 2 kali apa 3 kali gitu loh. 2 atau 3 kali? Tapi dalam rangka kunjungan kerja. Kunjungan kerja berarti nggak, Bang? Nggak ada dibawa Nggak main-main? ada, cuma datang ke hotel, pagi bangun, kita jumpain relasi bisnisnya ke sana, sini, sana, sini. Oh gitu aja? Gitu-gitu aja. Selama ketua main-main di Malaysia, ada nggak tempat menarik di Malaysia? Kalau Menurut ketua lah. selama aku main-main ke sana, ya semuanya bagus sih, tempat-tempatnya bagus-bagus Malaysia. Keren-keren tempat-tempatnya. Cuman memang akunya yang nggak sempat datang untuk berkunjung sebagai wisata dan menikmati wisata di lokasi Malaysia itu kan. Ketua kemarin kan tadi cerita ada pernah ke Jakarta juga? Pernah. Oke. Kuala Lumpur sama Jakarta, better mana tuh? Dalam konteks apa nih? Kotanya? Kalau kotanya, tatanan kotanya, Iya. kalau tatanan kotanya rapi, Kuala Lumpur lah. Sama Jakarta? Ya, kalau tatanan kota. Tapi kalau misalnya kita bicara wilayah-wilayah tertentu, misalnya kayak Sudirman, ya imbang-imbang juga sama Kuala Lumpur. Imbang-imbang juga. Imbang juga sama Kuala Lumpur. Kalau macet-macetnya? Kalau macetnya lebih macet Jakarta. Oh ya. Lebih macet Jakarta. Karena kalau di Malaysia itu aku perhatikan SDM-nya lebih tertib. SDM lebih tertib? Ya, Berarti SDM Indonesia nggak tertib? Bukan berarti SDM kita nggak tertib, tapi mereka lebih tertib. Oke. Karena mereka lebih mematuhi peraturan memang. Oh gitu ya? Iya, Kenapa mereka lebih patuh? Ya itu tadi sumber awalnya kan SDM-nya itu gitu. Jadi kalau antara pemerintah dengan masyarakatnya bersinergi. Iya. Sehingga masyarakat merasakan oh pemerintah kami buat peraturan seperti ini. Kalau kami patuhi keuntungannya ada sama kami kan gitu. Kalau di kita kan kadang jangan terobos lampu merah, banyak kali yang terobos lampu merah. Gunakanlah helm, rata-rata nggak pakai helm, kan gitu-gitu kan. Betul. Jadi SDM kita belum menyadari pentingnya peraturan dibuat. Siap. Dan terkadang yang buat kadang-kadang kita pun agak-agak sakit kepala juga. Mereka yang buat peraturan kadang mereka juga yang melanggar. Jadi akhirnya kita pun ikut-ikut lah jadinya. Kan gitu. Contohnya parkir kemarin. Contoh parkiran, ya itu tadi kita udah bilang, beli barcode ujung-ujung bayar lagi. Cepat. bayar juga. Jadi kan peraturan tuh nggak jelas jadinya kan. Sehingga kita pun jadinya ini apa maunya nih sekarang. Gaduh Itu aja, siapa yang salah itu? nggak ngerti lah Kan kita. ketua yang jaga parkir nih saya kan. Ya. Ketua, aku udah bayar barcode loh di mobil itu udah ada. Ketua minta lagi. Biasa kayak mana alasan itu ketua? Kalau aku sih sejauh ini nggak pernah kena, nggak pernah ketemu masalah-masalah begitu. Tapi aku selalu melihat video-video yang viral. Nah kalau ngelihat video-video yang viral, sebenarnya persoalannya ada di SDM, di masyarakat. Masyarakat tuh kan sudah tahu nih ada barcode, tapi kadang-kadang mereka datang ngotot. Oh itu urusan barcode pemerintah, sama kami beda, ini bayar di sini kan gitu-gitu. Jadi kan memang dianya yang ngotot gitu kan. Tapi pada akhirnya begitu di video kan, ya kok mau viralkan. Begitu dipegang polisi, ya Pak, maaf Pak, gitu-gitu juga ujung-ujungnya kan. Maaf ya. Tapi maaf itulah bedanya Malaysia sama Medan. Ya. Indonesia. Di sini boleh minta maaf. Di sana penjara. Nggak Kalau bisa. enggak ganti rugi. Betul. Denda ya. Betul. Ada nggak ketika ketua main-main ke Malaysia yang teringat sampai sekarang ataupun yang dirindukan dari Malaysia, ada nggak? Kalau itu nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena prinsipku gini, Berarti nggak ada yang best dong? bukan nggak ada yang best, ada yang best. Makanan gitu ataupun tempat? Ada yang best, dari banyak yang best di Malaysia itu. Bukan nggak. Tapi prinsipku, sekalipun di negeri orang hujan mas, di negeriku hujan batu, aku akan pilih negeriku sendiri. Mantap sekali, Wak Geng. Gimana? Wak Geng, Karena apapun cerita, Iya. kita harus mencintai negeri kita. Siap. Kayak ulang kayak mana tadi? Apapun ceritanya kita harus cinta dengan negeri kita. Karena Sekalipun negeri ini hujan batu dan negeri orang hujan mas, saya akan tetap pilih Indonesia sebagai negeri saya. iya, harus kalian dengar, harus kalian Iya, cintai. betul. Benar ya? Betul. Betul. Karena kita lahir di Indonesia. Oke. Oke. Makan makanan yang tumbuh di bumi Indonesia. Oke. Minum air yang mengalir di Indonesia. Oke. Ya berarti kita Indonesia. Indonesia. Apalagi? Terus kalau misalkan ada kesempatan disuruh diberi pilihan nih. Kamu ketua mau jadi orang Indonesia atau jadi orang Indonesia? Udah deh nggak usah kasih pilihan, aku tetap pilih Indonesia. Pilih di Indonesia. Tetap Tapi pilih. banyak pula aku tanya orang Indonesia di sana. Mereka mau nyawa di sana gitu. Kadang kan begini, Kenapa ya? Ada yang salah dengan mereka ini? bukan ada yang salah dengan mereka. Mereka lebih condong kepada nilai ekonomi. Mungkin di sana ekonominya jauh lebih baik, Oke. untuk kehidupan jauh lebih baik, Oke. segala-galanya jauh lebih baik kan gitu. Menurut ketua lebih baik nggak di sana? Baik, Ekonomi? ya lebih bagus. Mata uang mereka jauh lebih besar dari kita, Iya. kan gitu-gitu Ah, kan? tapi ketua nggak mau. Enggak, Siap. Terus? karena aku
mau macam mana pun buruknya negeriku, ya aku ini negeri aku. Oke, kalau disuruh pilih, ada kesempatan mau pilih jadi warga negara India atau warga negara Indonesia? Indonesia. Nggak mau jadi India Enggak. lagi? Karena aku lahir di sini, uri-uriku tanamnya di Kampung Keling itu. Oke, siap. Uri-uri ya, Pak? Iyalah, Siap. hari-hari ini, hari-hari. Terus India di Medan kok dasarnya memang kampung keling semua ya, Pak? Banyaknya di situ. Memang di situ sumbernya? Ya, banyaknya sumbernya di situ. Berarti kawan-kawan kita yang konten kreator itu pun sumbernya di situ juga? Keluarganya pasti nenek moyangnya dari situ. Iya, kenapa kayak gitu? Ya Atau, karena gini. apa namanya, kampung keling kan? Iya. Kampung apa? Kalau dulu namanya Kampung Madras. Oh, dulu kampung Madras. Dulu. Kan sekarang kampung Madras juga? Dengar lu, dulu namanya Kampung Madras. Oke. Kemudian oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab lah kita bilang kan, nyebut keling-keling pada akhirnya jadi Kampung Keling. Oke. Kemudian di zamannya Pak Samsul Arifin almarhum, Iya. dibalikkan lagi jadi Kampung Madras. Oke. Nah, karena yang tinggal di kampung ini beberapa macam India ada di dalamnya, makanya kemarin Dr. A.S. Kobalen itu buat satu kesepakatan, bukan dirubah lagi namanya, tapi di branding ini Little India. Artinya ada beberapa India yang ada di situ, nggak cuma satu orang, nggak satu suku Madras saja, tapi ada Punjab, ada suku Baman, ada orang Malayalam, ada orang Tamil, itu semua kumpul di wilayah Kampung Madras itu. Maka dibilanglah, di branding lah namanya Little India. Sekarang lebih tepat itu tempat apa namanya? Little India sekarang. Bukan kampung kubur ya? Enggak, Kampung Kubur tuh kampung kecil yang ada di wilayah Kampung Madras. Iya. Kampung Kubur tuh letaknya di belakang toko roti Taiki. Iya, tapi ketua kan tahu kalau udah dengar kampung kubur kan Ya. Kalau kriminal dulu dengar nama Kampung Kubur, udah serem kali. langsung mindsetnya tuh kampung bandar narkoba. Karena branding. Memang iya tapi. Memang iya, kejahatan narkoba tuh ada di situ. Cuma pertanyaannya, apa hanya Kampung Kubur? Apa kampung-kampung lain nggak ada? Kan ada. Tapi karena polisi bolak-balik bombardir kampung kubur, naikkan berita sana sini kampung kubur, ya akhirnya seolah-olah di Medan ini cuma kampung kubur aja yang paling parah. Padahal tempat-tempat lain pun banyak. Tapi lebih parah di situ nggak? Enggak. Ada lebih parah lagi? Banyak. Kampung apa? Ya itu nanti tengok di searching di berita aja. Oh iya? Iya, Ada ketua? Banyak. Ku tengok yang banyak masalah bukan di situ ya? Enggak. Narkoba. Banyak kampung-kampung lain. Cuman karena bombardirnya bolak-balik di situ terus, terbranding lah ini menjadi satu kampung yang parahnya luar biasa. Nanti boleh nanti awak geng cek channel YouTube aku, Kampung Kubur Project. Oh, Kampung Kubur Project. Ya. Jadi orang India semua? Enggak, aku punya channel YouTube namanya Kampung Kubur Project. Nah, di dalam Kampung Kubur Project itu aku bercerita tentang Kampung Kubur itu dulunya seperti apa. Terus ketika ada narkoba, serangan narkoba, itu ada nggak penolakan dari warga setempat? Itu aku ada pernah cerita di situ. Sudah pernah aku cerita. Bahkan sampai akhirnya kami bekerja sama dengan Polrestabes Medan. Pada saat itu Kasat Narkobanya Pak Sugeng Riyadi. Itu sampai kita kerjasama untuk membersihkan narkoba dari Kampung Kubur. Dan alhamdulillah pada saat itu kami berhasil menekan peredaran narkoba di Kampung Kubur sampai dengan tingkat 80%. Kami berhasil, dan itu kami dapat penghargaan dari Kapolrestabes waktu itu Pak Isir. Panjang kali kalau kita sampai ke situ lagi. Capek lah. Panjang lah ya, Pak. Capek. Panjang udah di video kan? 20 lebih? 27. Oke lah ketua. Jadi video nggak mungkin panjang-panjang kali. Ya, nanti orang pun nengok muka kita. Nengok muka, bukan macam ganteng kali kita nih. Ya kan, tapi kita nggak ganteng-ganteng, ada yang punya. Betul. Betul kan ketua, walaupun kita nggak ganteng. Betul. Betul. Ada nggak pesan-pesan dari ketua buat mereka ini, khususnya anak Medan? Motivasi ke ataupun saran dari ketua supaya lebih enak hidupnya? Oh, ada. Jadi buat seluruh kedan-kedan Ketua Limpul dan kedan-kedan Nodi Wak Geng, teruslah berkarya dan jangan pernah bosan, jangan pernah menyerah, dan jangan pernah baper. Jadi kalau orang bilang misalnya, karya kau nggak bagus, nggak apa-apa. Kau bagus nggak ada urusan. Yang penting kau berkarya saja, karena satu saat karyamu akan ada harganya. Siap. Itu dia. Kalau ini minum, di sini nggak ada harga, ya kau jangan terus-terusan di sini. Betul. Kau harus cari tempat lain di mana tempat yang bisa dirimu dihargai. Maksudnya dirimu ada nilainya. Betul. Contohnya di Aqua. Kalau di sini 5.000, dipindahkan ke restoran jadi 30.000 karena beda tempat beda harga. Betul. Siap. Betul. Makanya kalian jangan di satu tempat, Ya. pindah-pindah, betul nggak? Cocok. Ya. Siap. Jadi kalau kalian nonton video ini, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Betul. Sama kayak kita itu makan daging, makan ikan. Ya. Tepatnya kita makan ikan, yang kita makan itu adalah dagingnya, tulangnya kita pisahkan.
Sama, kayak kalian nonton video kami ini berdua ini. Jadi ambil motivasi ataupun yang baik-baiknya. Yang buruknya kalian buang. Dan kami kalau ada buruknya kami minta maaf. Betul. Betul kan Ketua? Betul, betul. Namanya kita bincang-bincang. Benar. Ya, bukan kita berdua aja yang mendengarkan nih, semua yang mendengarkan. Banyak. Ada 3 juta, 30 juta 400 yang nonton. Kok sedikit kali Ketua? Sedikit ya? Biasa paling dikit 100 juta. 100 juta? Iya, ke ala-ala Mr. Beast. Nggak ada apa-apanya. Oh, luar biasa. Mudah-mudahan. Iya. Lebih banyak ini, Li. 500 juta nih. Jadi minta maaf lah sama 500 juta orang. Iya, pas. Siap. Jadi kalau kalian ada saran untuk ketua nanti mana tahu next project atau buat video lagi, kalian boleh komen di bawah Ketua. Oke. Siap. Aku Nodi Wak Geng, izin pamit dari kalian dan sebelah ada. Saya Ketua Limpol. Kalau mau follow ketua boleh. Boleh. Kalau mau follow di banyak sih channelnya Bapak. Iya, banyak kali ketua ini siapa sih nggak kenal Medan. Ketik aja lah Ketua Limpol muncul semua barang tuh ya kan. Ketua Limpol muncul semua ada. IG, sosial media semua ada. Siap. Mana tahu kalian mau main-main. Contohnya kalian itu orang India dari Malaysia, dari luar negara ataupun dari luar daerah. Mau cari berita, mau cari informasi tentang India yang ada di Kota Medan, tepat kali. Bisa. Betul kan? Bisa. Segala DM itu dibalas kan? Bisa. Siap. Tetap kita balas. Aku Nodi Wak Geng dan ini ada Ketua Limpol. See you next time. Bye bye. Brr.